Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Maaf. Tidak, tidak apa-apa. Kata-kata Li Wencheng tersangkut di tenggorokannya, dan dia tergagap setelah sekian lama. Lain kali hati-hati. Li Wencheng, yang tidak bisa menahan sikapnya, menundukkan kepalanya dengan wajah memerah, dan dengan cepat berjalan melewati Cheng Jinwoo. Panggilan? Li Wencheng menepuk dadanya dan menghela nafas sampai dia berjalan agak jauh dari pendatang baru itu. Apa-apaan itu? Dan dia tersenyum padaku? Hanya saling memandang sejenak, membuat seluruh tubuh Li Wencheng kaku, tenggorokannya tegang sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak menghindari tatapan orang lain. Bocah itu, apakah dia benar-benar erang? Saat menabrak bahunya, dan tatapan pihak lain, saya selalu merasa ada yang tidak beres. Ah, lupakan saja. Li Wencheng menggelengkan kepalanya, berusaha menyingkirkan pikiran di benaknya, lalu pergi dengan cepat. UPS. Melihat Li Sunggu yang dengan cepat menyusulnya, Cheng Jinwoo menggaruk kepalanya. Saya hanya peduli pada bos, dan saraf saya sedikit sensitif. Akibatnya, sepertinya dia menakuti pihak lain. Semua menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup berkultivasi. Sambil merenungkan dirinya sendiri, Cheng Xiaoyu mengikuti tim penambangan di depan, dan segera bergabung dengan tim besar, berdiri di ujung tim dan bergerak dengan kecepatan anggota tim lainnya. Jika saya berjalan dengan kecepatan saya sendiri, itu akan terlalu cepat, tidak ada yang bisa mengikuti. Jadi Anda hanya bisa menyesuaikan diri dengan ritme orang lain. Semakin dalam Anda masuk ke dalam gua, semakin jelas Anda bisa merasakan fluktuasi sihir yang berasal dari monster tingkat tinggi. Rasanya poinnya bertambah banyak. Berada sangat jauh dari bagian terdalam dari ruang bawah tanah, Anda bisa merasakan napas monster yang begitu berbeda, dan detak jantung Anda semakin cepat sambil merasa emosional. Dalam situasi ini, sepertinya saya tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaan saya. Sementara Cheng Jinwoo sedang berpikir, slogan-slogan orang lain bergema dari kejauhan. Hei! Hei! Tim pemulihan, yang memasuki ruang bawah tanah selangkah lebih maju dari tim penambangan, sibuk mengikat mayat monster dengan tali dan mengangkutnya keluar. 1. 2. Hai! Pemburu tipe tempur memiliki kekuatan lengan yang sangat baik, dan bahkan tanpa bantuan alat lain, mereka dapat bergerak dengan sangat lancar. Saat bekerja, Cheng Jinwoo mengamati strategi penjara bawah tanah tingkat lanjut dan menyimpannya di dalam hatinya. Pertama, tim penyerang bertindak sebagai barisan depan, dan pertama-tama melenyapkan semua monster kecuali bos terakhir. Kemudian tim pemulihan membawa keluar mayat monster, dan akhirnya tim penambang memasuki ruang bawah tanah untuk menambang biji di dinding. Jika Anda ingin memaksimalkan keuntungan Anda tidak dapat melewatkannya. Bukan hanya kristal ajaib dan batu ajaib yang bisa ditukar dengan uang, mayat monster tingkat tinggi juga banyak digunakan. Tulang, kulit, daging, DLL. Dari monster tingkat tinggi, setiap bagiannya sangat berguna. Inilah perbedaan antara Warcraft di Dungeon level rendah dan Warcraft di Dungeon level tinggi. Hingga semua barang yang bisa ditukar dengan uang di dalam Dungeon dicari. Bunuh saja bos pamungkas dan tutup portal. Setidaknya dari sudut pandang guild, ketika keempat tautan ini selesai, dapat dianggap bahwa penjara bawah tanah tingkat tinggi telah selesai. Tapi, jika itu hanya tenaga kerja, apakah cukup untuk mengirim tentara saya? Seong Jinwoo sedang memikirkan hal ini sambil melewati tim pemulihan yang berkeringat. Nyatanya, kekuatan prajurit bayangan jauh lebih kuat daripada tim pemulihan yang terdiri dari pemburu di bawah level C. Jika prajurit dibagi menjadi 3 kelompok, 1 kelompok berburu, 1 kelompok pulih, dan 1 kelompok mengumpulkan. Mungkin saya bisa menaklukkan ruang bawah tanah lanjutan sendiri. Cheng Jinwoo menunjukkan senyum puas. Tujuan perjalanan ini terutama untuk menyelidiki, dan perjalanan ini benar-benar datang pada waktu yang tepat. Xiao Cheng, apa yang kamu tertawakan? Mungkin ingin tahu tentang alasan mengapa seorang pemburu peringkat E yang seharusnya tidak memiliki pengalaman penjara bawah tanah tingkat lanjut tertawa sendirian? Pemimpin tim penambangan berbicara kepada Cheng Jinwoo. Kelompok monster ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Mungkin jawaban santai Cheng Jinwoo membuatnya sangat puas. Kapten menanggapi kata-katanya sambil mengingat. Benarkah? Benar.
Ketika aku pertama kali datang ke sini, aku bahkan tidak bisa menutup mulut karena terkejut. Begitu kata-kata ini keluar, Cheng Jinwoo menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Meskipun monster umum telah dilenyapkan, bos pamungkas masih hidup, kan? Ya, portal hanya akan ditutup jika bos pamungkas terbunuh. Sampai pekerjaan daur ulang dan penambangan selesai, bos tidak bisa dibunuh sesuka hati. Bagaimana jika bos pamungkas kabur dari ruang bos? Meskipun ini tidak mungkin, jika ini terjadi, semua orang yang tinggal di dalam akan mati. Ini adalah hal yang biasa. Tim penyerang yang memasuki ruang bawah tanah akan beristirahat hingga ruang bos perlu ditutup dan portal ditutup. Sedangkan tim pemburu dari tim penambang dan tim pemulihan tidak dapat menghadapi bos ruang bawah tanah level A. Namun secara umum, sampai Dungan lepas kendali, bos biasanya hanya berdiam diri di ruangan bos. Mungkin inilah yang membuat tim leader tidak memiliki rasa takut. Bahkan jika ada pria yang menakutkan di belakangmu, apakah kamu tidak takut? Tentu saja tidak. Kapten PI berkata dengan tegas. Dalam 3 tahun aku bekerja di divisi Hunter, hal seperti ini belum pernah terjadi. Jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir, Xiao Cheng. Seong Jinwoo memandangi Kapten Bae yang menepuk bahunya dan tersenyum padanya, merasa sedikit iri. Kadang-kadang itu hal yang baik untuk tidak tahu. Bahkan jika tidak melakukan apa-apa, fluktuasi kekuatan sihir ini membuat orang gemetar. Sepertinya dia satu-satunya di grup ini yang bisa merasakan nafas bos. Oh, sepertinya kita akan mulai dari sini. Kata Kapten PI bersemangat setelah menemukan kumpulan batu mana di dinding gua. Anggota tim pengumpul yang berpengalaman berinisiatif mencari lokasi terdekat untuk pengambilan tanpa mengikuti petunjuk. Klik, klik. Cheng Jinwoo meletakkan barang bawaannya, mengambil beliung, berjalan ke sudut rumpun batu dan berdiri diam. Lepaskan saja. Jika Anda mengayunkan beliung dengan keras sendiri, batu mana dan beliung akan rusak. Cheng Jinwoo berpikir dengan gelisah. Apa yang harus saya lakukan? Ketika Cheng Jinwoo ragu-ragu untuk memulai pembangunan, Mo Zhenxiu, yang disebut sebagai anggota senior tim penambangan oleh banyak orang, muncul di matanya. Teriakan. Klik. Teriakan. Klik. Mo Zhenxiu secara ritmis mengayunkan beliung untuk mengumpulkan batu mana. Setiap kali dia memahat ke dinding, akan terdengar suara batu mana yang jatuh ke tanah. Tentu saja. Dia benar-benar layak disebut anggota senior. Kecepatannya setidaknya 2 kali lebih cepat dari yang lain. Mata Cheng Jinwoo bersinar terang. Dalam perjalanan waktu yang lambat, Cheng Jinxiu mempelajari postur, pernapasan, dan gerakan otot Mo Jinxiu. Dan tindakan efisien Mo Jinxiu berulang kali direproduksi dalam pikirannya. Dimengerti. Memahami bagaimana dan merasakan menangkap. Cheng Jinwoo mengambil beliung, dan postur yang dia buat tampaknya telah sepenuhnya mereproduksi gerakan Mo Jinxiu. Teriakan. Klik. Teriakan. Klik. Bahkan dengan gerakan yang sama, kekuatan Cheng Jinwoo jauh melampaui Mo Zhenxiu setiap kali dia memahat dinding. Tumpukan batu mana terus berguling. Teriakan. Klik. Teriakan. Klik. Suara menghibur datang dari ujung gua. Para pemburu tim penambangan secara bertahap mulai menyadari sesuatu. Halo. Apa? Lihat ke sana. Apa? Ada apa dengan pria itu? Para pemburu tim penambangan menghentikan pekerjaan mereka satu persatu dan menatap kosong ke arah Cheng Jinwoo. Bahkan Mo Jinxiu yang bekerja tanpa henti juga berhenti bekerja. Semua orang terdiam. Pemburu kelas C yang mengaku menambang untuk pertama kalinya sedang menghancurkan batu mana dengan gerakan terampil. Hei, kalian. Kenapa kalian semua linglung di sini ketika kalian jelas-jelas dipanggil untuk bekerja? Kapten PI, yang sibuk mencatat ukuran kumpulan batu mana di buku besar, memperhatikan situasi tim pengumpul dan berlari dengan cepat. Kapten, lihat ke sana. Melihat apa? Kapten PI melihat ke arah yang dia tunjuk, lalu matanya membelalak kaget melihat pemandangan di depannya. Ya Tuhan! Menonton Cheng Jinwoo bekerja 3 kali lebih cepat dari yang lain, bahkan Kapten Bae tidak dapat dengan mudah berpaling. Kapten, bukankah dia mengatakan bahwa hari ini adalah pertama kalinya pergi bekerja? Ya. Lee Mun-sung yang penasaran dengan identitas Seong Jinwoo tiba-tiba menyela pembicaraan. Apakah orang itu benar-benar erang? Tentu saja, saya sudah memeriksa sertifikat kualifikasinya. Selain itu, pertama kali saya bertemu dengan seorang pemburu, bagaimana saya bisa membiarkannya masuk tanpa melihat kartu identitasnya?
Lalu apa yang terjadi di sini? Kapten Bae, yang diam-diam menatap Cheng Jinwoo, menelan ludahnya dengan ekspresi terengah-engah. Xiao Cheng, dia pasti penambang alami. Tidak heran saya memperhatikan otot dadanya yang berotot dari pandangan pertama wawancara. Benar saja, saya benar. Senyum muncul di wajah Kapten Pei. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.